Salam sang sejati. Pikiranmu adalah takdirmu. Kata-kata ini bagi kebanyakan orang terdengar seperti sebuah afirmasi penyemangat, sebuah pepatah dari dunia pengembangan diri yang mengajak kita untuk selalu berpikiran positif. Jika kau berpikir sukses, kau akan sukses. Jika kau berpikir gagal, kau akan gagal. Pemahaman ini menempatkan pikiran sebatas alat peramal, seolah-olah ia hanyalah papan tulis di mana masa depan dituliskan dengan tinta harapan dan ketakutan. Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tapi ia baru menyentuh kulit terluar dari sebongkah kebenaran yang agung. Ia mengandaikan adanya dua entitas terpisah, aku yang sedang berpikir dan takdir yang sedang terpikirkan. Seolah-olah takdir seperti sebuah benda di luar sana yang bisa ditarik atau ditolak oleh daya pikir kita. Dan pandangan ini melahirkan kelelahan batin, karena ketika realitas tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, kita pun menyalahkan diri. Kita merasa pikiran positif kita tidak cukup kuat. Kita merasa gagal menaklukkan nasib. Dan hari ini, marilah kita duduk bersama. Saya ingin mengajakmu menyelami makna yang lebih sunyi, bukan untuk memperdebatkan benar ataupun salah, melainkan untuk menyingkap kesaksian lain yang telah lama menunggumu di kedalaman diri. Mari kita bongkar kata demi kata yang bukan lagi dari permukaan, melainkan dari inti batiniah yang paling rahasia. Kata pikiran dalam banyak tradisi leluhur, terutama di bumi Nusantara, pikiran bukan hanya milik otak. Yang dalam bahasa Jawa kita mengenal istilah angen-angen atau pangkalih. Galih adalah inti kayu, bagian terdalam dari sebatang pohon. Jadi berpikir dalam makna luhur bukanlah aktivitas permukaan kepala, melainkan proses menggali intinya. Di tanah Arab, kata akal berasal dari akar kata ikal, tali pengikat unta. Artinya fungsi sejati pikiran bukan untuk berkelana liar kemana-mana, melainkan untuk mengikat, menambatkan, menenangkan sesuatu yang liar, agar ia tidak lari terbirit-birit dikuasai naluri rendah. Dari sini, kita mulai melihat kebenaran yang berbeda, bukan? Pikiran bukanlah sekedar produsen kata-kata dalam kepala. Pikiran adalah sebuah daya, sebuah energi yang tidak kasat mata, namun ia membentuk seluruh semesta pengalamanmu. Apakah engkau sadar bahwa saat ini isi kepalamu ada suara-suara yang tak pernah berhenti bicara? Ia mengomentari ini, menilai itu, mengingat masa lalu, mengkhawatirkan esok hari. Suara itu adalah arus pikiran, dan tanpa kau sadari, kau menyamakan dirimu dengan suara-suara itu, karena kau pikir, aku adalah suara ini. Dan disitulah letak malapetaka batin itu dimulai. Sekarang, mari kita lihat kata takdir. Kata ini diselimuti aura kepasrahan, dan anehnya juga ketakutan. Banyak yang memahami takdir sebagai sebuah garis nasib yang sudah dituliskan Tuhan sebelum kita dilahirkan, sehingga kita hanyalah wayang yang menjalani lakon tanpa daya. Namun jika kita mau menengok akar katanya, kita akan terhenyak. Yang dalam bahasa Arab, takdir berasal daripada kata qadara
yang makna esensinya bukanlah kepastian mati, melainkan ukuran, nilai, atau ketentuan proporsional. Dan takdir adalah hukum keseimbangan semesta. Disinilah kedua kata itu bersetubuh. Jika pikiran adalah daya dan takdir adalah hukum keseimbangan, maka kalimat pikiranmu adalah takdirmu bukan lagi bermakna kau akan mendapatkan apa yang kau pikirkan, tetapi jauh lebih dalam lagi. Kualitas kesadaranmu menentukan ukuran realitasmu. Pikiran bukanlah tiket pemesanan masa depan. Pikiran adalah arsitek yang mendesain kualitas persepsimu saat ini juga. Dan kualitas persepsimu itulah takdirmu. Coba renungkan, ada dua orang berdiri di tepian hujan. Yang satu pikirannya penuh keluh kesah. Mengapa hujan selalu datang saat aku hendak pergi? Makanya takdir yang ia alami adalah penderitaan. Badan basah, hati geram. Ia terkurung dalam penjara pandangannya sendiri. Namun bagi orang yang lain, dengan daya pikiran yang telah ditambatkan, ia melihat hujan yang sama dan berbisik, rahmat ini membersihkan debu bumi, menyejukkan akar-akar yang dahaga. Maka takdir yang ia jalani adalah rahmat, kesejukan, dan kedamaian. Hujannya sama, airnya pun sama, tetapi kualitas realitas yang mereka diami, takdir mereka sama sekali berbeda. Di sini, takdir bukanlah peristiwa yang menimpa. Takdir adalah rasa yang mengalir di dalam batinmu saat kau berhadapan dengan peristiwa itu. Nah, sahabat sang sejati yang sedang mencari, mari kita bertanya lebih jujur. Siapakah yang memegang kendali isi suara di kepalamu itu? Apakah kau, ataukah ia bergerak sendiri seperti kuda liar yang tak bertali? Amatilah sekarang juga di keheningan ini suara-suara yang lalu lalang di benakmu. Sebagian besar dari suara itu adalah pengulangan. Ia adalah rekaman masa lalu. Ia adalah ketakutan yang belum terjadi. Ia bukanlah kebenaran. Ia hanyalah awan yang lewat. Tetapi kau menggenggamnya erat-erat dan menyebutnya aku. Karena kau mengidentifikasi diri sebagai pikiranmu, maka kau pun terlempar ke sana kemari olehnya. Jika pikiranmu kalut, hancurlah semestamu. Jika pikiranmu riang sejenak, indahlah duniamu. Kau menjadi budak, bukan tuannya. Lantas, di manakah kesaksian baru yang bisa mengubah cara kita menghidupi hidup? Kesaksian itu terletak pada kemampuan untuk bersaksi, untuk menjadi saksi. Inilah ajaran olah batin yang mungkin sudah lama kau lupakan. Engkau bukanlah isi pikiranmu. Engkau adalah ruang sunyi yang menyaksikan pikiran itu datang dan pergi. Seperti layar bioskop, ia tidak terbakar ketika gambar api menyala di atasnya. Layar itu suci, tidak tersentuh oleh film apapun yang sedang diputar. Begitulah jati dirimu yang sejati. Jika kau bisa mendengar suara batinmu mengeluh, kau bukanlah suara itu. Kau adalah kesadaran yang mendengar. Dan ketika kau bertahan dalam posisi sebagai saksi tersebut, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Pikiran-pikiran yang dulu mengikatmu mulai kehilangan daya cengkramnya. Mereka masih muncul, tetapi tidak lagi menciptakan reaksi berantai yang menyiksa. Mereka masih muncul, tetapi tidak lagi menciptakan reaksi berantai yang sifatnya menyiksa.
Mereka seperti awan di langit batin, hadir lalu lenyap tanpa meninggalkan luka. Di titik inilah kau mulai menulis takdirmu sendiri, bukan dengan menyuruh alam semesta menuruti keinginan egomu, melainkan dengan menyelaraskan getaran jiwamu dengan inti kehidupan itu sendiri. Inilah lelaku agung, lelaku kontemplasi yang bisa kita lakukan setiap saat. Ia tidak mengharuskanmu duduk bersila di puncak gunung selama berjam-jam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, cobalah untuk diam sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, tanyakan pada dirimu dengan suara yang paling lembut, siapakah yang sedang berpikir saat ini? Jangan dijawab dengan kata-kata. Biarkan pertanyaan itu menjadi tombak yang menusuk egomu, menembus kebisingan batinmu, dan kembali ke dalam keheningan sang sumbernya. Itulah zikir rasa yang sesungguhnya, bukan sekedar mengingat nama dengan lisan, tetapi mengalami kehadiran dengan rasa. Setiap kali kau bertanya, siapa aku? Dan kau tidak menemukan jawabannya di dalam kata-kata, disitulah pintu takdir baru terbuka. Sekarang, dengarkan kalimat ini. Kau tidak bisa memilih situasi yang akan singgah, tetapi kau bisa memilih keadaan kesadaran dari mana kau akan menanggapinya. Disitulah kebebasan hakiki. Disitulah letak takdir yang sesungguhnya. Makanya, jangan lagi mengejar isi pikiran yang positif dan menolak yang negatif, karena itu sama melelahkannya dengan mengejar dan menolak angin. Tetapi jadilah ruang. Segala awan, baik yang putih berseri maupun yang kelam membawa petir. Ketika kau menjadi ruang, kau tidak lagi terikat pada bentuknya. Takdirmu bukan lagi berbicara soal karir, jodoh, ataupun kekayaan yang datang dan pergi. Takdirmu adalah kedamaian yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh angin. Takdirmu bukan lagi sebuah cerita di dalam waktu, melainkan keabadian yang terasa di saat ini. Untuk itu, pikiran adalah takdirmu, bukan karena ia bisa menyihir kenyataan, tetapi karena dari mana kau menempatkan dirimu. Apakah kau akan terbenam dalam arus pikiranmu, ataukah kau berdiri tegak sebagai kesadaran yang telah menyaksikan? Itulah yang menentukan ukuran hidupmu. Itulah takdirmu, hidup yang tidak lagi dikuasai oleh nasib dan perubahan, tetapi hidup yang bermula dari sang sumber abadi. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam